tangan saya turun lagi nih. Turun lagi langsung saya tutup. Ya udah Pak Ganjar nggak jadi naik. Oke, selamat sore semuanya. Belum bosan ngelihat saya kan? Lebih enak jadi saya naik ke panggung 5 kali nggak ngeliat diri saya sendiri, jadi saya nggak bosan. Oke, nih kita langsung aja kali ya. Iya, emang siapa? Siapa yang mau dipanggil coba? Apa kerennya sih rambutnya udah putih kayak begitu? Hah? Yang ganteng tuh rambutnya tuh hitam. Meskipun kata Pak Jokowi yang kerja rambutnya putih ya. Gitu ya? Emang bener? Oke, tapi tanpa berpanjang-panjang lebar, please welcome Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Ayo dong, berdiri dong, ambil tepuk tangan dong. Woo! Mana? Harus panggil Pak Ganjar, Pak Ganjar, Pak Ganjar, Pak Ganjar. Woo! Mana sih? Pak, sini Pak. Oh, nyapa dulu. Memang sangat sulit mengatur seorang gubernur. Tenang Pak, kita punya sekitar 5 jam Pak hari ini Pak. Udah naik dia. Pak, welcome. Kasih. Welcome Pak, silakan. Ada sini ya? Yes. Aku kira jalannya sebelah sana tadi. Iya memang. Ternyata Iya, lain ya. Memang. Duduk ya. Oke. Oke, duduk dulu. Ayo anak-anak TK. Mohon yang rapi, duduk yang manis. Ya. Sebelum acara kita mulai. Tapi saya nggak pengen nanya-nanya dulu nih Pak Ganjar. First of all, thank you so much from bottom of my heart. Thank you dari Yotter seluruh Indonesia yang sekarang juga menyaksikan kita lewat YouTube live. Ini live juga Pak, di sini Pak. Gitu. Oh, oke. Nah jadi thank you so much dan Bapak punya waktu sekitar 2,5 jam menyapa mereka. Katanya nggak mau ditanya-tanya Bapak. Tapi begini coba. Mereka teriak-teriak dari sini nggak kelihatan. Oh iya. Enggak, ini lampunya ke sini jadi nggak ke sana. Ya, yang ganteng yang di atas panggung Pak. Jadi biar mereka bisa lihat kita aja udah cukup. Jadi kita mau ngomong apa nih? Bapak menyapa dulu Pak. Oke. Menyapa dulu Pak. Ini minta disapa dari pagi Pak. Kurang Oke, kasih terima sayang. Yang masih punya utang angkat tangan. Oke, tenang. Cuman dikit. Oke, yang hari ini hubungannya LDR angkat tangan. Oh. Sebentar. Khusus pertanyaan ini yang follower IG saya. Enggak. Aku mau cerita aja tips. Iya. Tips soal LDR itu. Iya. Oh, ternyata yang nonton banyak. Yang jomblo angkat tangan. Pak, ini dari jam 8 pagi udah di sini Pak. Enggak. Jomblo. Nanti dulu, ini hari apa? Sabtu. Hari Sabtu ngumpul di sini kalau nggak jomblo nggak mungkin. Itu. Itu Tapi kali.
Yang penting jomblo perjuangan lah. Itu kalimat, Iya. oh yang penting jomblo perjuangan. Jomblo perjuangan. Ya? Apa? Oh iya, kebanyakan makan sambal. Oke. Oke. Saya mau- tapi I love you lah. Luar biasa. Oke Pak, saya mau langsung nanya pertama ya. Bahwa kalau kita ngelihat, oh by the way ini saya nggak lagi ngomongin kampanye, saya lagi nggak ngomongin politik. Saya dari pagi bilang bahwa kami yang ngotot mengundang Bapak ke sini untuk kita bisa dapetin value-value yang Bapak punya. Kepemimpinan, mindset, segala macam. Sampai termasuk ngelihat masa depan Indonesia kayak gimana dan seterusnya Pak. Nah jadi saya nggak mau bilang lihat dari polling atau dari apapun ya, tapi kalau saya ngobrol sama teman-teman banyak, saya kebetulan punya rumah di Magelang, ngobrol sama orang-orang di Jawa Tengah, semua boleh dibilang merasa bahwa kepemimpinan Bapak buat Jateng tuh sukses. Simpelnya Pak, rahasianya Bapak jadi gubernur Jateng sukses tuh apa? Pertanyaan kok suruh kita narsis. Enggak lah, masa terus kita ngomong, wah kita sukses loh di sini, enggak. Tapi kira-kira tips ya. Oke. Jadi suatu ketika saya tiba-tiba diminta untuk maju gubernur Jawa Tengah. Padahal popularitas saya saat itu 7%, dengan tingkat elektabilitas saya sebagai calon gubernur hanya 3%. Oke. Lalu kami bertanya membuat polling sendiri, agak sedikit dalam, maka kita bolehlah kasih nama riset gitu ya, agak dalam sih. Pada saat itu kami bicara sama tim kami, ternyata kami tanya, apa problem? Sekali lagi, apa problem yang ada di Jawa Tengah? Menarik, karena yang pertama mereka cerita integritas. Korupsi Pak, nomor 1. Lalu yang kedua, banyak politisi Pak kalau sudah jadi biasa suka lupa. Oke. Lalu ada data, kita kumpulin, dan kemudian ada beberapa kasus kita kumpulin, itu saya jadikan sebagai materi kampanye waktu itu. Kita balikkan semuanya. Ya alhamdulillah itu berjalan dan masyarakat akhirnya percaya. Lalu saya tanya setelah saya jadi gubernur, kira-kira yang Anda maui apa? Ternyata hanya 2. Dan itu yang sampai hari ini nggak pernah hilang. Pak, pemerintahan itu hanya 2 aja Pak. 1 bersih, 2 melayani. Yang pertama bersih, yang kedua melayani. Bersih, integritas anti korupsi, ya. Melayani, itu ternyata derivatnya pada public services. Dan satu yang paling utama adalah complaint handling. Nah pada saat inilah kemudian saya minta, saya wajibin, karena waktu itu saya masih di DPR RI, terus kemudian ke eksekutif jadi gubernur, saya paksa seluruh dinas saya punya akun medsos. Itu awalnya. Oke. Dan pada saat mereka mulai mengelola akun medsosnya, kita syarat kedua naik, mesti centang biru. Mesti centang biru. Ya. Iya. Oke. Kalau enggak dia main-main kan. Oke. Setelah itu mental mereka mulai agak down, karena apa? Tiap hari dibully. Itulah sebenarnya vaksin pertama saya berikan pada birokrasi, dan saya kaget, saya mencoba lompat beberapa minggu kemarin, saya nanya sama seorang siswi yang ada di Rembang, bro, ini siswi yang terakhir, yang pertama cowok dulu. Bro, kamu sekolah di mana? SMK Pak? Negeri. Kamu SMA? Negeri. Bayar nggak? Sok tahu. Nggak dulu, nanti dulu. Ini aku lagi cerita sama orang penting. Waktu saya tanya, ternyata jawabannya adalah, enggak Pak, kamu enggak Pak, kamu enggak. Tapi kami beli seragam. Iya kalau itu beli, masa mau sarungan. Iya. Maka pada saat terakhir saya tanya sama si cewek, bilang, bayar Pak, buat apa? Buat uang gedung. Kaget. Kebijakan itu saya ambil sejak saya periode pertama. Oke. Kenapa kemudian jadi seperti ini? Ketahuan. Tartar. Ini bayar apa nih gitu. Pak, bayar uang gedung? Nggak mungkin, uang gedung gratis, SPP-mu gratis, dan tidak boleh pungut. Pak, maaf Pak, infak.
Saya tidak menyangka ketika kemudian kami upload di IG saya, per hari ini yang nonton sudah 9 juta. Wih. Jadi sebenarnya Bapak tuh gubernur atau selebriti? Saya nggak tahu, saya ini sebenarnya influencer, Influencer sebenarnya. YouTuber, Gubernur ini side job nih berarti ya? selebgram, jangan-jangan saya nggak tahu. Oke. Tapi dari pertanyaan itu satu aja, ketika komplain publik itu tidak bisa dihandle oleh pemerintahan pada level bawah, Tuh. maka dia bilang paling gampang ke Pak Gubernur. Satu Betul. pasti dijawab, Tuh. dua pasti yang di bawah-bawahnya akan mendapatkan treatment. Maka Yes. pertanyaan saya gini, bukan pertanyaan saya, statement saya begini. Wah ini kayaknya kepala sekolahnya akan bermasalah dengan gubernur dan pagi harinya saya copot. Kalau ada orang susah jangan bertepuk tangan tuh. Itu kepala sekolahnya susah sekarang gitu. Saya nggak tahu apakah itu menjadi key success factor ya. Tapi ternyata rakyat itu kalau kemudian ada komplain, terus kemudian kita handle komplain itu dengan baik, apalagi dengan cepat, maka itulah terjadi. Akhirnya muncul rumusan layanannya mesti mudah, murah, cepat, tuntas. Hanya itu aja. Oke. Tepuk tangan dong. Accomplishment nih. Nah, Pak Ganjar barusan bilang waktu ditanya pertama kali adalah bersih dan melayani ya. Pak, itu sounds so very simple, Pak. Bersih. Kenapa begitu banyak orang di Indonesia yang nggak bersih? Dan saya pengennya gini, yang datang ke sini atau yang nonton kita sore hari ini, anak-anak mudanya bersih. Nah, menurut Pak Ganjar, untuk menjadi anak muda yang bersih harus gimana? Kita tanya aja sekarang. Siapa yang setuju pemerintahnya korupsi? Angkat tangan. Gak ada. Iya. Gak ada. Cuman Bapak doang barusan gini, siapa angkat tangan gitu? Gak ada. Nanti dulu. Kan kita tanya. Berarti sepakatkan pemerintah untuk bersih? Ya, Sepakatlah kalian. sepakat. Itu kita tanya dulu. Kalau kalian membuat surat izin ke pemerintah, pilihannya dua, mau gampang atau mau mudah. Yang bilang mau gampang, angkat tangan. Yang bilang mau mudah, angkat tangan. Gak ada yang mau sulit, Enggak ada yang musuh. karena gak ada pertanyaan sulit tadi itu. Ini satu yang simple saja. Maka kalau kemudian kita bertanya kepada mereka, ini kan simple. Pemerintah itu simple, tapi kita persulit sendiri. Maka ada giumnya gini. Kalau kita bisa persulit, kenapa dipermudah? Jadi duit. Iya. Mau ngurus izin dipersulit, jadi duit. Ya enggak? Teman-teman mahasiswa mau riset hanya mendapatkan surat saja sulit. Tahu enggak ini pertanyaannya? Ya. Hah? Benar. Buat KTP, benar. Apa yang terjadi kemudian? Gampang sekali. Ngurus KK, ngurus KTP, ngurus surat riset. Sekarang ngurus surat risetnya cuma gini aja. Ini tempatnya, silahkan kamu masukkan datamu, ya. Nanti kami baca, begitu confirm kami keluarkan. Ini sudah beres, kamu download terserah, kamu pakai terserah, kamu mau print out terserah, pokoknya sudah saya kasih. Dan itu hanya waktu 10 menit selesai. Memangnya kami ngumpulin kertas-kertas jadi gudang gitu. Jadi sebenarnya so simple, pemerintah itu simple. Cuman membuat simple ini ternyata butuh effort luar biasa. Ya. Dan yang saya tanya sama kawan-kawan pelayan masyarakat itu ketakutannya hanya dua. Satu, jabatannya hilang, duitnya berkurang. Oke. Ya. Iya. Maka kalau kemudian berkait dengan jabatannya akan hilang, maka biasanya mereka akan melakukan kontrol diri dengan baik. Karena efek berikutnya kalau kamu enggak kayak tadi itu dicopot, tunjangannya hilang, pendapatannya menurun, jabatan hilang, pendapatannya menurun. Maka sebenarnya ini simpel sekali. Maka kenapa orang tidak mau? Itu tadi, sulit-sulit itu bisa jadi duit. Jadi karena mentalnya tuh gimana Pak? Ini biar anak-anak muda nih, kita kan pengennya nih 10, 15, 20 tahun ke depan nih mereka nih jadi pemimpin nih. Yeah. Kita berharap yang akan ada di panggung ini udah bukan Bapak sama saya lagi nih. Tapi mereka yang ada di sini. Dan mereka melanjutkan apakah mereka masuk menjadi pemerintahan, apakah mereka menjadi seorang CEO, entrepreneur, investor, tapi menjadi orang-orang yang bersih, yang punya integritas Pak. Nah itu mereka harus ngapain dari sekarang? Kalau contohnya di TV-TV itu selalu koruptor lagi gitu. Emang
Nah mereka tuh harus gimana Pak? Biar mentalnya kuat dan gak korupsi. Iya, iya. Sebenarnya pendidikan integritasnya kan mulai dari sejak kecil kan. Orang Dari keluarga, PAUD, iya PAUD udah diajarin, SD diajarin. Sehingga suatu ketika ada cerita nih bro, lagi mau merayakan hari anti korupsi. Maka pada saat itu orang bertanya, Pak Gubernur besok kita upacara. Hah? Upacara? Dulu waktu saya SMA suruh upacara lari, saya bilang gitu. Upacara apa? Pak ini upacara perayaan hari anti korupsi. Enggak. Terus gimana dong Pak perayaannya? Buat panggung di depan kantor gubernur. Panggung Pak, buat apa? Pokoknya kamu buat. Depan kosongin, bilang sama polisi bebasin jalan depan kantor gubernur. Undang anak-anak SMA, ya, seleksi dia sebelum perayaan, suruh pidato tentang anti korupsi. Dan boleh mencaci maki pemerintah. Seleksi dapat 6. Wow. Dapat 6 anak-anak SMA dari timnya dia naik panggung di situ didengerin dan dia pidato tentang anti korupsi dan mencaci maki pemerintah. Gak ditangkap tuh Pak? Hah? Gak ditangkap? Kan aku tungguin. Aku tungguin di situ. Lalu mereka setelah mencaci maki, ya, mengekspresikan maksud saya, pidatonya juga bagus-bagus, dan ada satu terselip dari sana dari anak muda, mereka memberikan solusi. Nah pada saat mereka mengkritik dengan keras, intonasinya tinggi, diksinya juga sadis pokoknya, selalu ada solusinya. Ini yang kemudian muncul dari Gen Z, gaya itu. Setelah itu kemudian saya tanya, persis seperti pertanyaan saya kepada anak siswa di Rembang itu, apakah di tempatmu masih ada pungli? Itu ngaku satu-satu, bentuknya beda-beda. Itulah kemudian sadar atau tidak saya mendapatkan amunisi untuk melakukan review terhadap sistem itu dan apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Akhirnya saya kerjasama dengan KPK, saya kumpulkan seluruh kepala sekolah, kita mulai edukasi agar pendidikan anti korupsi itu masuk di SMA. Kemudian tanda tanganlah seluruh bupati, wali kota untuk kemudian mereka tanda tangan. Maksud saya, ini memang merubah perilaku butuh panjang. Kalau baca Pak Jokowi itu revolusi mental. Revolusi mental ya. Mesti disiapkan, jangan sampai revolusinya mental. Ya jadi. Sama ya, mental. Iya, menteng sama menteng lain kan. itu sebenarnya anak-anak muda yang hari ini Gen Z itu kalau saya nggak salah membaca risetnya sangat toleran, sangat demokratis, punya integritas tinggi, inovatif, kreatif, dan pengen didengar. Maka podcast saya terakhir kemarin mental health. Kita bicara mental health menarik sekali. Yang satu psikolog lagi belajar dan yang satu lagi yang menarik adalah dia penyintas. Dan kemudian dia membuat platform dan 4 juta follower diskusi di situ terus dan yang menarik, bro, apa hasil dari platformmu itu? Pak, beberapa orang yang pengen bunuh diri setelah ngobrol dengan kami, mereka membatalkan itu. Wow. Ini Gen Z. Tepuk tangan dong. Ini terkesima sampai gitu masa. Oke, Pak Ganjar. Saya mau lewat mau berikutnya ngomongin bersih, integritas dan seterusnya. Sekarang saya pengen ini aja nih, pengen dapetin apa yang ada di pandangannya Pak Ganjar mengenai sekarang ini era digital, Pak. Segala sesuatunya tuh serba cepat. Perlu keterampilan khusus untuk bisa bersaing, nggak usah ngomongin global deh. Di bangsa ini maupun di rumpun, di regional gitu ya. Skill apa yang harus didalemin? Terus kemudian teknologi kan makin cepat Pak. Gimana supaya anak muda nggak ketinggalan dan bisa maksimalin skillnya yang mereka punya. Apalagi kita tahu sekarang udah ngomongin AI. ChatGPT lah, Bard dari Google, Elon Musk baru keluarin lagi XAI. Ini kita lama-lama ke depannya gimana Pak bangsa kita Pak? Pandangan Bapak gimana? Buat kita semua yang ada di sini. Tidak hanya Gen Z loh, termasuk Gen Z. Oh kita juga Gen Z ya? Sangat tua. Oke. Gen Z ini ruangnya sudah berada, layar ceprot itu sudah digital. Ini wajahnya sudah digital semua ini. Wajah-wajah digital. Bener Pak. Iya. Yang salah satu kebutuhan pokoknya adalah gadget, ya nggak sih? Ada nggak di ruangan ini yang nggak punya
gadget? Angkat tangan. Kamu nggak punya? Bohong ah. Alah, itu ada, kelihatan. Pernah lihat gajah naik kuda nggak? Itu minjem Pak, itu kayaknya miskin banget memang dia itu. Ya. Hampir semuanya punya. Maka satu yang paling penting adalah belajar tidak pernah kenal umur. Setuju Pak. Ya, Simpel juga ya. belajar. Makanya saya sampaikan tadi kenapa saya paksa ASN saya, kepala dinas saya punya akun medsos. Ya. Biar mentalnya dilatih, digebukin masyarakat, kemudian dia menarik itu, akhirnya dua hal dia lakukan. Satu, melakukan inovasi, dan kemudian mereka membuat kreasi baru. Ya. Agar kemudian improvement yang dilakukan dalam public policy, termasuk public servicesnya bisa dilaksanakan dengan baik. Maka kalau kita melihat tantangan AI, yang kemudian ada yang takut, aduh ntar kita diganti robot semua. Enggak, robot tuh enggak punya perasaan sampai hari ini. Dan kamu masih punya perasaan. Setuju. Minimal jangan nanya banyak-banyak, itu juga bagian dari punya perasaan gitu. Jangan baperan. Ya. Nah, pendidikan yang tidak pernah berhenti, ya, betul-betul ini menjadi spirit orang tidak pernah berhenti belajar. Yang kedua, memang kita masih punya problem. Problem besar kita kan pemerintah negara belum bisa memberikan fasilitas infrastruktur teknologi informasi yang bagus. Tuh. Kecepatan internetnya tinggi. Di Jakarta mungkin dirasain Pak. Tapi kan Jakarta bukan, Indonesia bukan Jakarta doang ya. Iya, di Jakarta saya kira iya. Di Jakarta dan sekitarnya lah, Jabodetabek, Bobunjur saya kira bisa. Ya. Dan beberapa kota-kota di luar Jakarta yang agak gede bisa. Tapi begitu masuk remote area tidak bisa. Maka itulah kenapa waktu itu Pak Jokowi dorong cepat dibuat infrastrukturnya. Dibuatlah kemudian titik-titik agar bisa mengcover seluruh jaringan itu. Yang kedua, di dalam sistem pendidikan kita jangan kaku-kaku. Dulu waktu kita kuliah, yang ya generasi bapaknya dia kali ya, itu atau mahasiswa sekarang masih ada MKDU enggak? Ada yang tahu enggak MKDU? Nggak tahu Pak. Tahu, angkat tangan yang tahu. Apa? Tahu dia. Mata kuliah dasar umum, apa aja itu? Hah? Aku nggak dengar. Kau berdiri. Bahasa Indonesia, warganegaraan, agama, Pancasila. Good. Wah tua kamu. Tepuk tangan yang udah lumayan serius. Nggak kelihatan, nggak pernah bolos dia. Oh iya, nggak pernah bolos dia. Keren loh. Ya. Hebat. Tapi menurut saya di dunia sekarang mestinya tambah satu bro. Apa? Mata pelajaran atau mata kuliah digital. Sebagai mata kuliah dasar Wajib ya? umum wajib. Wajib ya? Agar kemudian dia bisa memahami dan kemudian bisa mengerti bahwa dunia sudah berubah dan saya sudah tidak kenal lagi Gen Z itu, Pak maaf saya gaptek, nggak ada tuh. Iya, nggak boleh lagi tuh omongan gitu tuh. Nggak ada, kecuali mereka udah tua banget gitu nggak bisa. Oke. Ya, paparan masih pakai kertas gitu kan. Ya. Nggak keren gitu kan. Terus kemudian tampilan paparannya nggak menarik, datanya nggak valid dan sebagainya. Itu contoh-contoh saja. Maka yang dasar umum itu mestinya anak-anak sekarang sudah mulai dikenalkan. Suatu ketika saya ketemu dengan pengusaha, ketemu dengan para industriawan, ketemu dengan para peneliti, mereka menyampaikan, ini zaman sudah seperti ini. Ya. Kalau negara tidak memberikan fasilitas itu, maka teman-teman yang pengen buat platform, pengen jadi gamers ya, pengen menjadi web developer, pengen menjadi desainer. Sekarang apa? Ilmu akuntansi diganti sistem, selesai. Betul. Arsitek sekarang mau mendesain, ngasih data saja, keluar gambarnya. Jadi langsung. Chat GPT. Apa yang terjadi? Kita ngomong beberapa item jadi. Ya. Jangan-jangan besok kuliah cuma masukin itu aja ke chat GPT kan, keywordnya. Konsultasi sama dosen, lihat Pak gitu. Betul. Ini loh Bu, sudah selesai gitu. Ya. Itu yang terjadi. Oke. Maka pembelajaran, Nggak boleh berhenti kurikulumnya ya. sekarang mesti luas, infrastrukturnya diberikan, dan kawan-kawan ini
mesti diberikan ruang pendampingan agar talenta yang betul-betul ada di pikiran dan di hatinya betul-betul bisa keluar. Luar biasa. Tepuk tangan. Ini nyambung Pak. Tadi kita ngomongin generasi mudanya untuk ngelihat masa depan seperti apa. Bangsa ini penopangnya adalah UMKM. Saya kebetulan punya passion, saya punya kepedulian terhadap anak muda Indonesia dan juga UMKM. Gimana caranya UMKM Indonesia ke depannya terus bisa relevan, bisa teredukasi, akhirnya mereka bisa nggak gitu-gitu aja, tapi bisa naik kelas. Menurut Bapak mereka harus gimana sih? Wah ini pertanyaan mulai serius nih, mulai serius. Yang sudah Pak, punya... dari tadi udah serius Pak. Oh kirain tadi bercanda. Enggak, udah serius. Sorry saya salah, Oke. salah ternyata. Ada yang sudah punya usaha di sini, boleh angkat tangan? Oke, satu. Ada yang usahanya kelas besar? Konglo mungkin di sini? Kalau konglo biasanya terkenal sih, enggak ya? Yang menengah? Belum ada yang kecil? Oh ada lampunya, kirain PLN mati. Oke, ada oke. Ya, ada yang kelasnya mikro. Boleh lagi lampunya? Yang kelasnya mikro, lampunya boleh dong ke audiens. Nyala Yang usahanya tipis-tipis kecil boleh. banget, baru mulai startup. Oh ada. Ada nggak yang pernah mendapatkan pelatihan angkat tangan? Lihat sedikit Lumayan. sekali. Ada nggak yang pernah mengakses perbankan, keuangan? Lampunya dinyalain Oke. tipis-tipis aja kayak tadi, biar kita bisa lihat dari sini. Lampunya dikasihin nggak apa-apa, nanti kalau ada tagihan lebih banyak biar dibayar dia. Oke. Akses ya. perbankan? Cukup. Sedikit sekali. Ya. Ada 3 yang saya dapat selama saya mendampingi UMKM. Oke. 1, product knowledge. Kalian mau buat apa? Ini jaket saya ini yang buat anak muda ini. Keren nggak? Keren. Mau dong Pak? Mau? Oke. Nanti saya kasih nomor WA-nya dan beli di situ. Oh, maunya gratis ya toh. Jangan minta gratisan, Oh, mau iya, muda sukses. iyalah. Mau muda sukses masa Kita gratisan. hormati. Iya. Ini butuh pikiran, desain, jahit macam-macam. 1 product knowledge. Ketika dia buat sepatu hari ini, buat jaket, buat makanan ya, terus kemudian ya macam-macam yang dia buat atau ya tadi dia games developer gitu ya, macam-macam dia buat platform. Ketika mereka membuat itu, sebenarnya kita mesti uji ke publik apakah produknya itu cukup berkualitas atau tidak dan dia tahu bagaimana cara membuat. Oke. Itu penting. Ya. Itu product knowledge. Jadi mulai dia produksi dan oh ini barang saya benar, oh pakai buat sepatunya enak, desainnya bagus, harganya nanti pricingnya terakhir tapi orang bisa melihat tertarik. Buat jaket, buat makanan, itu 1. Kedua, kalau ini sudah ada, biasanya problem kedua yang muncul adalah akses keuangan. Maka saya punya bank, sorry ya. Wih, Banker, sombong. sorry. Enggak sombong tapi ya lumayan lah gitu ya. Kami punya bank di Jawa Tengah, namanya Bank Jateng. Bank Jateng kemudian kita minta untuk membuat satu skim khusus. Maka ada skim untuk mbok-mbok di pasar. Oke. Itu tahu nggak pinjamannya? Mana? 1-2 juta. Oke. Terus kemudian yang mulai usahanya jalan, kita punya namanya Mitra Jateng 25 itu hanya untuk mereka yang usahanya mikro. Maksimum itu kira-kira plafonnya 25 juta. Dan itulah suku bunga terendah di Indonesia yang pertama yang akhirnya mendorong kur nasionalnya turun mengikuti yang ada di Jawa Tengah. Ini bukan cerita sukses sih, hanya cerita doang gitu. Tunggu, saya potong dikit. Ini barusan yang Bapak bilang yang barusan itu pinjaman-pinjaman segala macam 1-2 juta suku bunga rendah cuman tersedia di Jateng doang. Ya awalnya saat itu suku bunga usaha mikro itu 12%. Rata-rata ada negosiasi ya kira-kira ada 11-10. Lalu kami ketemu dengan Pak Presiden, ngobrol-ngobrol, beliau bisik-bisik. Pak Ganjar, kurnya mau saya turunin suku bunganya. Keren Pak. Berapa Pak? 9%. Hebat Pak. Cocok, ini yang ditunggu rakyat. Apalagi COVID kemarin kan. Ya. Lalu saya nyambut. Ini di Brebes kegiatannya sambil tanam bawang. Ada bankers banyak sekali, ada pengusaha banyak sekali, menteri-menteri ikut. Izin Pak Presiden, tentu saya senang sekali Bapak nanti akan menurunkan suku bunga. Saya bocorin ya Pak, mohon maaf loh gitu. Dan Jawa Tengah sudah punya suku bunganya 7% Pak, bukan 9%. Oh kaget gitu. Nggak, tapi pilih kasih Bapak kenapa cuman perjuanginnya cuman untuk Jawa Tengah doang sih Pak? Nah pada saat itulah kemudian. Bapak nggak pengen Tenang aja, jangan perjuangin marah, untuk jangan seluruh marah. rakyat Indonesia Jangan gitu nggak marah, ini pengen? sepatu dicopotin nanti.
Pada saat itu kemudian saya turun dari panggung, Pak Presiden bertanya, kenapa bisa? Pak Ganjar kasih subsidi bunga? Tidak, Pak. Oke. Kami komunikasi dengan OJK, Pak. Loh Pak Ganjar income-nya turun? Tidak, Pak. Waktu itu aset kami sudah 50 triliun. Dan kalau kemudian satu kabupaten, kami punya 35 kabupaten kota, itu saya kasih ya masing-masing 10 miliar aja. Untuk revolving fund gitu ya, kepada usaha kecil menengah, itu hanya 10 miliar, Pak. Kredit komersialnya nggak terganggu. Bunganya masih tetap bunga komersil, Pak. Tapi ini UMKM. UMKM soal cerita bagaimana kita berpihak. Ya. Kalau bahasa kami waktu dulu jadi aktivis, bagaimana menjadi seorang marhenis untuk mau berpihak. Itu aja. Dengan keputusan, by power. Nah, Nah, jadi menurut Bapak, suatu hari nih yang Bapak perjuangkan di Jateng ini, suatu hari Bapak yakin ini bisa untuk seluruh rakyat Indonesia? nggak usah suatu hari, setelah cerita 9%. Tahun depan gitu maksudnya? No. Oh bukan. Pada saat cerita 9% saat itu, dari 12 ke 9, kami sudah punya 7. Ya. Setelah itu berikutnya pemerintah mengevaluasi dan jadi 7% punya pemerintah. Kurnya. Bahkan dia turun lagi pemerintah menjadi 6% dan sekarang sudah berlaku di seluruh Indonesia. Oke. Tadi nggak usah ditunggu. Nice. Udah. Maksud saya banyak bupati wali kota hebat, banyak gubernur hebat, ya, dan dia bisa punya kreasi-kreasi yang ada di daerah dan kemudian ini bisa diadopt sampai ke nasional. Jadi TikTokan sama presiden, ini presidennya kan funky juga. Kalau kita omong-omong begitu, Pak ini dibuat aja Pak Nasr. Oh iya ya, kenapa enggak ya gitu. Ya. Dan itu sebenarnya bisa terjadi. Jadi tadi ya akses mudah dan terakhir apa pendampingan. Pendampingan, oke. Nah Penting ini ya. UMKM kawan-kawan. Jadi Yes. kalau kawan-kawan mau didampingi, biasanya akan sustain. Nanti problemnya akan diselesaikan. Maka butuh creative hub. Saya buat namanya Heterospace di Jawa Tengah, itu kurang lebih alumninya sudah 60.000. 60, saya baca aja ya biar nggak keliru ya. Jadi 60.000 alumni yang ada di Heterospace ini, beberapa akhirnya sudah punya atau bisa jadi platform ya, seperti komik. Ini lulusannya ini alumninya. Komik ini portal berbagi komik untuk para komikus. Ada Tabula, ini tempat untuk konseling dan edukasi seputar mental health. Ada juga Global Millennial, ini yang punya aneka kelas untuk self improvement pada anak muda. Ini alumni kita. Oke. Jadi maksud saya ketika itu dikasih, dia akan share problem dia apa. Ya, real ya Pak ya. Real. Oke. Jadi harapannya banyak, karena kawan-kawan ini jauh lebih kreatif, lebih inovatif daripada yang tua-tua ini gitu. Iya betul. Yang ini gitu. Tapi rambut saya masih hitam Nah, Pak. kita cat putih dong. Mentang-mentang Bapak kerja ya, rambutnya Gitu. putih ya. Saya memang banyak bengongnya Pak. Oke. Nah Pak, saya mau nanya, ini kita masuk ke ini ya Pak, ke kebanyakan anak-anak muda Indonesia. Saya keliling Indonesia, saya keliling kampus, ketemu mereka, banyak banget yang nggak percaya diri Pak. Nah, saya mau nanya nih, sorry ini agak melenceng dikit meskipun dari awal saya bilang ini bukan kampanye, kami mengundang Gubernur Jawa Tengah ya. Tapi kan kalau yang saya dengar kalau benar apa enggak, Bapak nih mencalonkan nih buat tahun depan nih. Apa yang bikin Bapak pede bahwa tahun depan Bapak bakal menang? Ini mulai nih. Kenyataannya rakyat Indonesia, anak muda. Enggak, saya udah baca undangannya Gubernur Jawa Tengah. Bukan kampanye. Bukan capres. Bukan, iya betul. Nah, Bukan. sekarang pertanyaan saya, kita nggak ngomongin capresnya nih. Bapak sebagai gubernur, kok yakin tahun depan bakal menang jadi presiden? Bro, yang mesti kita pikirin sebenarnya bukan saya jadi atau tidak. Sebenarnya kita punya common sense ya, problem bangsa ini. Pertama adalah bonus demografi dan ini adalah yang ada di sini. Yes. Mereka semua butuh kerja, maka tadi pertanyaan sudah relate ya. Kita butuh job creations lebih banyak. Tapi job creations itu kalau sekedar investasi dan itu nggak datang-datang, apalagi kepastian hukumnya nggak bagus, nggak akan orang datang. Kalau izinnya tidak mudah, dipersulit, diperas, punglinya banyak, nggak akan datang. Oke ya. Maka kemudian harus ada ruang entrepreneur yang mesti kita ciptakan yang di Indonesia itu kalau nggak salah rasionya masih rendah. Sekitar 3-4%, padahal kita butuhnya sekitar 14%. Oke. Saya mau sampaikan aja. Maka tantangan dari bonus demografi yang sekarang akan dialami dan di Jawa ini sudah mulai sampai 13 tahun ke depan.
Hanya punya waktu 13 tahun kita. Maka pertanyaan awal tadi menjadi bagus. Untuk kita cepat, untuk kita bisa nembus, dan untuk kita bisa melompat itu, maka infrastrukturnya mesti disiapin. Pak Jokowi udah buat tuh infrastruktur transportasinya keren, jalan udah bagus, portnya udah bagus, tol-tolnya. Tinggal kita mengutilize ini. Nah kemudian menyiapkan kawan-kawan untuk bisa masuk. Nah kalau kemudian semua berada pada kehendak yang sama, semua berada pada keinginan yang sama, maka ada value yang harus kita pegang juga sama. Bahwa ya kita mau maju. Kalau kita mau maju tantangannya adalah dunia berubah, terjadi disrupsi, kita harus agile, kita harus adaptif. Maka ya jangan ngomong kenapa kita beda agama dipersoalkan. Benar nggak? Benar. Kenapa kita beda suku dipersoalkan? Ya. Kenapa kita beda pilihan-pilihan orientasi politik dipersoalkan? Persoalannya adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini. Yes. Itu aja sebenarnya. Dan bahasanya memang butuh keberanian untuk memutuskan itu. Sebenarnya ini yang jauh lebih penting. Ini jauh lebih penting untuk kemudian kita bicarakan. Maka kawan-kawan Gen Z, masa depan bangsa ini ditentukan oleh kalian juga. Dan ini sudah diomongkan jauh-jauh hari dulu. Kalau Bung Karno bilangnya gini, saya perlu 1000 orang tua untuk memindahkan Gunung Semeru. Tapi saya hanya butuh 10 pemuda untuk mengguncang dunia. 10. Saat itu pun Bung Karno sudah berbicara Gen Z sebenarnya. Sudah diramalkan pada saat itu. Ya Gen Z-nya baby boomer sih sekarang gitu ya. Sekarang gitu. Jadi artinya saya orang yang sangat optimis karena orang kita hebat. Kemarin saya nonton show nyanyi, saya terpana ketika ngelihat Putri Aryani. Keren kan? Ya enggak, dapat Golden Buzzer di America's Got Talent lagi bro. Bayangkan anak-anak seperti ini banyak sekali Putri Aryani yang lain. Dulu We're Genius dengan lagu Lati yang nongol di New York sampai 2 minggu. Saya podcast itu, saya nggak kenal. Ya bro, mau saya podcast? Ya mau pak. Gitu. Putri Aryani belum saya podcast. Oke. Tapi kemarin saya ketemu dia, yang begini-begini ini ketika sekolah, mungkin dia multi talenta, mungkin dia otaknya pintar, tapi dia mesti digosok yang paling menonjol. Dia suka olahraga, olahraga. Dia suka nyanyi, nyanyi. Dia suka coding, coding. Maka kita akan punya banyak sekali spesialis-spesialis. Dan itu wajahnya kelihatan di sini. Tuh ya kan, banyak sekali. Oh tuh ya. Oke, Pak Kejar jangan kemana-mana. Tolong panitia ambil satu bangku dong di atas. Saya mengundang satu orang kagetan untuk naik ke panggung. Saya kasih satu pertanyaan, kesempatan untuk nanya ke Pak Ganjar. Jadi Pak Ganjar, dari tadi kan saya mewakili anak-anak muda ya. Oke. Nah, di antara maksudnya kita, ini bapaknya anak-anak kan? Bapaknya ya, anak-anak. Oke. Di antara kita ada konglomerat Pak. Oh iya? Wih, ada konglomerat. Oh, yang mana itu? Kursinya dong tolong panitia. Saya mau manggil Pak Arsyad dong. Pak Arsyad. Ayo Pak. Oh, yang ini kenal saya. Kenal? Kenal. Iya, ini benar-benar konglomerat kalau ini. Bener konglomerat nih kan? Sumpah orang ini kaya banget. Bro, tenang, serius. Kalau ini kenal saya, sumpah ini. Narasumber naik 2 kali. Emang lain. Ini Pak Gubernur. Aduh, ini makasih. Pak Arsyad. Friend, lihat ya. Lihat friend. Konglo itu kalau duitnya banyak, kaya banget, tampilnya kayak gini. Kalau belum kaya itu tampilnya kayak gini nih. Kebanyakan gaya. Nih lihat ya. Sederhana, Nah, hebat gitu. Ayo. Pak Arsyad mau nanya sama Pak Ganjar. Pak Arsyad, Keren, tanyanya yang susah. Kebijakan ekonomi. Ini by the way Pak Arsyad kan sebagai ketua Kadin. Ya kan? Pak Arsyad ini ketua Kadin. Ketua Kadin, tepuk tangan Keren. dong. Nah, Dia langsung habis, Pak tanya. nanti Pak. dulu aku mau tanya, mau kasih informasi dulu. Pak Arsyad ini masih muda, keren ya. Perjuangannya hebat dulu kayak kalian ya. Jadi bukan lahir dari orang
yang darahnya terlalu kaya, sorry. Sorry. Iya. Dan sekarang dia menjadi dutanya Pak Jokowi keliling banyak dunia untuk bicara perdagangan, ya, perdagangan karbon, isu lingkungan, ya, green energy, blue economy. Ini keren. Bapak beneran kenal apa nge-stalking Pak Arsyad? Masa saya nggak kenal sama Ya, ketua semuanya Kadin, diomongin gimana beliau. itu? Gimana Mas Arsyad? Bicara teman, ya mungkin pertanyaan yang ada di benak semua itu adalah orang semua menanyakan tadi saya bilang mengenai lapangan pekerjaan, Mas. Namanya kalau bahasa kerennya apa? Job creation atau job yang ada. Karena semuanya pasti pada takut, karena ada yang sekolah, ada yang mau keluar dari sana, mau bekerja. Nah, penting gak sih Mas, ini gimana untuk melihat masa depan karena tadi perubahan digitalisasi yang ada, kita mesti takut gak sih? Sorry Mas, boleh tanya gitu. Pertanyaannya keren. Tapi sama, kliknya sama tadi. Keywordnya ada di job creations dan tidak perlu takut. Ada digitalisasi yang sedang berjalan, ada ilmu yang belum cukup, maka di antara kondisi seperti itu gapnya masih kelihatan. Saya bisa sampai sana enggak ya? Learning prosesnya belum berhenti nih. Tapi optimisnya mesti dibangun. Saya pernah ngobrol nih sama anak-anak tim kreatif gitu ya, anak-anak yang kerja sama di ekonomi kreatif gitu. Pak Ganjar, saya buat lagu loh. Oke. Apa yang membuat kamu merasa bangga terhadap kamu bisa buat lagu dan lu pamerin sama aku? Pak, saya bisa Pak. Masa Bapak nggak ngapresiasi? Oh, saya apresiasi. Justru apa kebanggaanmu? Saya bisa yang orang lain tidak bisa. Pertanyaan saya kedua, jadi duit nggak? Jadi duit. Oh, jadi duit Pak. Bagaimana caranya kamu menjadikan duit? Ke YouTube, ke Spotify. Lalu apa problemmu? Tapi semua saya bikin sendiri. Negara dan pemerintah tidak mau terlibat. Wih, sini sekali gitu. Sini sekali itu. Tapi seneng saya. Saya jawab dalam hati saya, iya benar kamu. Maka kita harus berani mengkonversi kebijakan. Yang dulu konvensional, kuno. Kalau kasih kredit itu hanya untuk yang dagang, real bisnisnya. Coba kita sekarang meng-UMKM-kan usaha kreatif. Contohnya, kalau orang bisa lagu, bikin lagu katakan, seniman, bisa nggak jadi UKM? Menurut saya bisa. Kamu pengennya apa? Pak, saya butuh fasilitas Pak. Iya, saya mulai berpikir UMKM seni. Karena banyak mereka yang bisa bikin lagu, bisa buat desain dan sebagainya. Sehingga nggak ada ketakutan. Gak ada yang takut di antara kita. Karena apa? Satu, tetap harus ada modal dasar. Knowledge. Skill. Wah, ini penting ini. Skill ya kawan-kawan. Saya terinspirasi nih Mas Arsyad. Datang ke dua negara yang menarik. Satu Tiongkok, dua Australia. Di Tiongkok saya datang ke Fujian. Dan beberapa waktu lalu gubernurnya kunjungan balasan ke saya. Di sana itu ternyata vocational school-nya menarik. Karena dia sudah bekerja sama dengan industri. Maka dia kerja untuk industri itu dan kebetulan otomotif. Jadi SMK-nya itu SMK BMW. Satu SMK mini. Dan dia hanya kerja untuk itu. Maka kemudian dia betul-betul disiapkan yang nanti pengen kerja ke BMW, dia masuk ke sana. Yang tidak, kamu sudah siap untuk bekerja di otomotif yang lain. Tapi ilmumu, keterampilanmu sudah sangat-sangat spesifik. Dua, Australia ini lebih menarik. Kita punya guru yang kita kirim ke sana. Dia seorang carpenter yang hebat dan gak mau pulang sekarang, ngajar terus. Saya tanya, kenapa gak mau pulang? Bayarannya tinggi Pak di sini. Dia seneng banget dan dia jadi idola siswa. Sekolah-sekolah umum silahkan sekolah umum, tapi dia bisa ambil ekstrakurikuler. Di ekstrakurikuler ini, Mas Arsyad yang menarik, dia akan dapat sertifikat pada 3 level. Kalau dia level pertama ya kamu sekedar punya. Pada level kedua kamu agak oke, tapi kamu kerja masih melamar. Tapi kalau kamu punya sertifikat level 3,
kamu lulus, kamu bisa gunakan itu untuk kerja apapun. Di Jerman ternyata juga sama. Tahu teman-teman, yang paling laku pekerjaannya adalah pekerjaan jaringan air minum. Itu yang paling tinggi. Maka setelah knowledge sebenarnya berikutnya adalah keterampilan. Keterampilan itu hari ini tidak bisa tidak, Mas, mesti digital. Udah itu aja. Oke, tepuk tangan dong. Nggak boleh takut, nggak boleh takut. Ini di meja, di barisan depan saya juga ngeliat ada teman saya kayaknya mukanya lagi mau nanya-nanya nih. Mas Edozel, oh itu ada mikrofon, silakan. Oke. Ini influencer nih Pak. Tapi nggak boleh naik. Masa saat naik dia nggak naik? Naik dong. Naik dong. Naik kursi. Buka. Salah. Naik. Oke. Ya. Nyala nggak? Ya tuh dipinjemin. Sama bokapnya, dipinjemin sama anaknya. Iya. Anak atau cucu Mas kalau segini? Anak ya kira-kira ya. Mirip ya. Yes. Selamat sore Pak Ganjar. Silakan duduk boleh. Oh saya duduk aja. Aduh. Mas Arsa duduk juga. Sini, nggak apa-apa. ada waktunya. Oke. Wah enak juga di depan panggung ya. Aduh, tidak siap ini. Perkenalkan, nama saya Edozel. Saya adalah CEO dari Social Bread. Jadi Social Bread ini kita mempertemukan UMKM dengan content creators dan juga live streamers. Jadi kita bantu UMKM untuk jualan di digital lah intinya. Nah, cuma kalau dari pengalaman saya banyak banget content creators dan juga live shopping streamers kita yang omsetnya sudah miliaran. Oke. Tapi stigmanya orang tuanya mereka gitu. Mereka melihat kenapa anak saya rebahan tiap hari di rumah doang. Karena stigmanya mungkin masih harus kerja kantor gitu kan. Nah Pak Ganjar kan lebih senior nih. Tapi ngerti digital juga. Mungkin Tar. Maksudnya kamu mengatakan senior tua ya? Padahal lebih iya, berpengalaman maksud saya, lebih berpengalaman. Aman. Gimana ya cara merubah stigma ini kepada para orang tua yang notabene kayaknya melihat kita tuh aneh gitu, terutama teman-teman content Iya creators, teman-teman live shopping streamers, Asik. Ya, kayaknya benar. kok aneh banget. Gimana cara merubah stigma itu ya? Ya orang tuanya sudah jadi anak muda, gampang kan? Iya. Silakan coba, yang tua silakan dijawab Pak. Bukan Mas, mungkin yang orang tuanya mesti diajak dulu cara-cara digitalisasi. Jadi mungkin mereka bilang, wah aneh karena masa gue gak pernah diajarin sih. Sorry Mas. Enggak, saya pernah nanya. Persis dengan pertanyaan yang seperti kira-kira gimana Pak ya? Cara meyakinkan orang tua. Lalu saya tanya, ketemu nih Mas, waktu itu ketemu. Jadi ada siswa, guru, sama wali murid. Saya datang ke sekolah itu. Lalu saya tanya, Bapak Ibu siapa yang anaknya pengen jadi TNI? Angkat tangan. Jadi Polri angkat tangan. Jadi PNS, banyak juga. Jatuhnya ke PNS lagi gitu kan. Terus tiba-tiba saya tanya, ada ibu-ibu, mohon maaf ini ibu-ibunya memang dari remote area lah kira-kira. Dia duduk diam, saya datang, Ibu, kalau anaknya jadi YouTubers, diizinkan nggak Bu? Itu pekerjaan apa? Siapa yang bayar? Oke. Diizinkan atau tidak Bu? Enggak. Kenapa Bu? Pekerjaannya enggak jelas, enggak menjanjikan. Oke. Bu, pengennya jadi apa? PNS. Ibu tahu gaji PNS? Kan lumayan, bisa dapat 4-5 juta. Banyak. Ibu tahu enggak pendapatan YouTuber? Bu, 200 juta Bu sebulan. Oh iya, kalau gitu boleh. Menarik ya. Bagaimana kemudian meyakinkan orang tua? Enggak, sekarang orang tua udah dibombardir habis. Media sosial ya, termasuk yang mainstream tentu saja. Sekian banyak pekerjaan baru hilang. Sementara sekian banyak pekerjaan lama hilang, pekerjaan baru tumbuh. Siapa yang berpikir orang jadi tiktokers, youtuber, selebgram? Gak ada. Seorang anak kecil pengen wawancara saya tanya, kamu besok pengen jadi apa? Kalau udah gede SD loh Mas, SD bro. Saya pengen jadi analis data.
Bagaimana anak SD itu ngomong analis data? Coba, itu kalau bapak saya, ibu saya zaman dulu yang tahu, kamu kerja apa itu? Gitu. Tapi anak sekarang kemudian punya ruang ekspresi yang lebih tinggi dan akhirnya terjadi. Nah, ini anak mager terus kok duitnya banyak, karena orang tuanya kuno. Bahwa sekarang sudah bisa bekerja work from anywhere. Kemudian alat ini juga bisa muncul. Saya punya data ini, punya data bro. Ini menarik ya. Kenapa harus saya baca? Karena angka ini saya tidak mau ini. Tahun 2021 itu pendapatan dari affiliate marketing di Asia Pasifik itu, ini diperkirakan mencapai 12,4 miliar US dollar. Wow. Ini tahun 2021. Naik lagi 2027, naik 27% di tahun 2022. Dari 2020 ke 2021 itu naik 27%, angkanya 12,4 miliar. Gede banget. Yang mungkin tadi rebahan. Maknya nggak tahu, bapaknya nggak tahu kalau dia di depan komputer dikira nge-game. Ternyata lagi jualan. Dan itu kita temukan. Ya. Dan tingkat pertumbuhan tahunannya itu kira-kira 35%, ini gede loh. Indonesia ini, saya kasih tahu, salah satu yang terbesar dan survei ini menunjukkan bahwa 72% konsumen Indonesia mengatakan mereka lebih mungkin membeli produk atau jasa yang direkomendasikan oleh influencer, blogger, atau link dari afiliasi. Maka sekarang banyak muncul seleb-seleb begitu ya. Dan sekarang saya baru tahu tuh, Mas saya itu kalau dipoto, dipasang ditaruh sana itu 10 juta minimum. Gitu. Kalau kamu berapa? Kalau ngaku aja. Setuju nggak? Kasih data dikit, setuju nggak? Berapa kalau jadi influencer? Ya biar kita tahu lah duitmu dari mana gitu. Mungkin tim saya aja ya. Kalau salah satu sukses story-nya kita, salah satu yang kita bantu itu waktu Ramadan kemarin omsetnya tembus 1,9 miliar. Itu satu akun Pak. Satu akun Pak. Satu akun lah. Gila nggak Mas? Keren ya. Ini loh. Jadi ternyata ada ini saya pernah dengar, ini saya catat Bu, siapa itu? Louis ya. Louis Charlotte gitu ya. Bener ya? Kamu tahu siapa dia? Hah? TikTok. Suka live di TikTok. Dia ngapain? Hah? Jual skincare. Terbayang nggak? Saya kemarin kedatangan tamu dari Korea, gift-nya apa ke saya? Skincare. Nggak salah, pakai ya. Pakai kelihatan. Iya, alah ngaku aja. Pakai lah, glowing gitu kok. Alah. Ternyata skincare dijual di rumah oleh ibu-ibu miliaran. Ini soal cerita kreatif, bener gak sih? Betul Pak. Apalagi kalau Pak Ganjar jualan skincare, oh pasti. Oh. Kamu menginspirasi saya untuk jualan hari ini. Oke. Jadi sebenarnya bagaimana meyakinkan orang tua harus dengan contoh. Harus dengan bukti. Pak, Bu, ini loh yang ada. Dia di rumah, dia live TikTok, dia jual skincare meskipun reseller dia gitu kan. Dia affiliate saja, ternyata dia cuannya lebih banyak. Kerjanya gimana? Gampang banget. Cuap-cuap di situ, kemudian endorse di situ, ya modalnya apa sih? Sekarang kan modalnya cuma pakai handphone cukup. Ada kamera yang bulat itu, biar lightingnya bagus, ya enggak? Terus sedikit atraktif, diksinya pilihan-pilihan kemudian yang anak muda, selesai jadi duit. Terbayangkan enggak kalau, maaf ya, semudah itu sebenarnya. Meskipun tentu talent untuk bisa sampai kepada sana tentu ya butuh waktu, butuh frekuensi sampai betul-betul bisa tune in. Jadi ada contoh, ada data, ada fakta, dan orang akan bergerak. Bu, bangun Bu, dunia udah berubah. Biarkan anakmu bekerja sesuai dengan zaman dan pilihannya. Oke, Terima kasih Pak Ganjar. alright, thank you so much Pak Ganjar, thank you so much sudah datang ke Young on Top National Conference 2023. Thank you Edozel, thank you Pak Arsyad yang udah ikut bertanya ke Pak Ganjar. Pak Ganjar ada ini lagi, saya minta plakatnya tolong diantarin ke atas. Ini ada kenang-kenangan dari Young on Top Pak, abis itu kita foto bareng. Wait, jangan kemana-mana. Apa ini? Plakat.
Oh, saya kira skincare. Ciri khasnya Pak, biar terbang. Video, kasih suara paling meriahnya ya. 1, 2, 3. Woo! Alright, thank you guys. Cek. Wow. Thank you Pak Ganjar. Thank you Pak Ganjar.